Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman udah mau klik video saya pertama ya di channel Ajarin Official. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagi sedikit ilmu atau kita bisa sharing juga. Teman-teman bisa komen, bisa bantu like juga, terutama subscribe juga boleh banget ya. Oke, diajarin coding ya. Saya akan memulai tahap pertama mengenalkan fitur-fitur yang ada di aplikasi CorelDRAW ya. Jadi nanti rencananya untuk video saya pertama itu membahas semuanya tentang apa itu CorelDRAW, kemudian membuat bukan membuat dulu ya, tapi pengenalan toolbox dulu atau alat-alat atau fitur yang ada di CorelDRAW. Kemudian CorelDRAW itu bisa apa saja sih, seperti itu ya. Oke, kita buka saja. Di sini saya menggunakan CorelDRAW 2019 ya. Teman-teman kalau misalkan mau ngikutin persis kayak punya saya, nanti insya Allah saya akan taruh nanti link downloadnya di deskripsi ya. Teman-teman tinggal download saja. Oke, karena saya udah apa namanya, oke sini ya. Oke, untuk video pertama saya rencananya saya akan membuat dua part ya. Jadi karena menu-menu atau toolbox yang ada di CorelDRAW ini banyak, nanti saya akan bikin dua part. Itu part pertama itu sekitar 10 fitur atau 10 toolbox. Kemudian nanti di part 2 kurang lebih 9 atau 10 toolbox juga, seperti itu ya. Kalau saya satukan nanti teman-teman malah bingung sendiri, seperti itu. Oke, di sini sudah terbuka. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin sedikit dijelaskan. CorelDRAW ini aplikasi apa saja sih? Garis besarnya adalah aplikasi pengolah gambar vektor ya. Vektor itu gambar yang terdiri dari garis atau misalkan ya ujung-ujungnya kayak bikin kartun, bikin karikatur, bikin line art dan lain sebagainya, banyak ya. Termasuk bikin kayak poster, pokoknya pengolah gambar yang berbasis vektor. Sedangkan aplikasi yang satunya lagi yaitu Adobe Photoshop, itu nanti setelah sesi CorelDRAW selesai saya akan berbagi ilmu juga sama teman-teman. Nanti Photoshop itu apa saja nanti fiturnya sama seperti ini. Kemudian Photoshop itu secara garis besar adalah aplikasi pengolah gambar bitmap ya, atau raster seperti itu, atau yang terdiri dari titik seperti itu. Oke, di sini tampilan awalnya kurang lebih kalau yang 2019 ini seperti ini ya. Kemudian kita bikin file baru, new atau Ctrl N ya. Nah, otomatis seperti ini. Nah, teman-teman bisa fokus ke sini saja. Saya perbesar biar lebih jelas lagi nanti videonya. Oke, yang namanya toolbox itu mana? Yang ini. Sorry. Nah, yang ini. Nah, ini namanya toolbox. Biasanya kalau defaultnya itu dia sebelah kiri ya. Tapi kalau teman-teman belum ada toolboxnya, itu bisa teman-teman cari aja di Windows, kemudian di toolbar seperti ini. Nah, ini toolbox. Toolboxnya sudah terchecklist, artinya ya udah ada gitu ya di sini. Tapi kalau misalnya biasanya nggak ada, dia belum terchecklist seperti ini ya. Oke, yang pertama ini namanya pick tool ya. Pick tool ini mungkin saya akan sedikit beda dengan menurut bahasanya lah ya. Menurut pengalaman saya pribadi, pick tool ini adalah ya suatu tool yang berguna untuk memindahkan atau select atau memilih gitu ya. Memilih dari objek tertentu. Misal saya di sini sudah membuat kotak ya. Nanti saya jelaskan ini namanya apa atau fungsinya apa ya. Misalkan di sini saya bikin kotak seperti ini. Nah, misalkan ini objek saya lah, entah ini gambar, entah ini objek yang teman-teman sudah buat sebelumnya, atau ya import sesuatu ke workbooknya seperti itu. Kemudian di sini saya klik pick tool ya. Nah, setelah klik pick tool atau pick tool yang sudah aktif, nah teman-teman bisa asalnya seperti ini ya. Misalkan udah klik pick tool, nah teman-teman mau memindahkan objek kotak ini misalkan ke lembar kerjanya atau ke ukuran kertas seperti ini, tinggal diklik saja.
klik kiri ya, kemudian mau tengah atau pinggir juga sama saja, tarik, drag and drop, tahan dan tarik seperti itu. Nah, itu fungsi dari pick tool sendiri. Mungkin teman-teman bisa lebih memahami lagi ya. Kemudian tool yang kedua namanya shape tool. Nah, shape tool ini biasanya kalau teman-teman mau merubah objek teman-teman itu berbentuk kurva atau lengkungan seperti itu kan. Di sini dia memiliki 4 sisi ya, 4 sisi dan dia garis lurus seperti ini. Nah, misalkan saya sewaktu-waktu atau teman-teman juga sama mau merubah si garis yang lurus yang di atas ini menjadi lengkungan misalkan, jadi kayak setengah lingkaran seperti dari sini ke sini gitu ya. Nah, teman-teman jangan lupa aktifkan dulu objeknya menggunakan pick tool ya, kemudian baru klik shape tool. Nah, kalau sudah aktif seperti ini shape toolnya, teman-teman belum bisa mengeditnya. Kenapa? Karena belum berbentuk kurva. Nah, teman-teman biasanya, nah di sini biasanya ada di ikonnya dekat icon close ya. Nah, ini seperti ini, convert to curve seperti itu. Tapi kalau nggak ada ikonnya, teman-teman juga bisa klik kanan kok, klik kanan. Nah, convert to curve seperti ini, sama saja. Kita klik. Nah, kalau sudah berubah icon seperti ini, biasanya ini sudah bisa di edit atau bisa diubah gitu ya gambarnya. Nah, teman-teman tergantung mau mengubah objeknya seperti apa. Tadi saya bilang untuk yang atas ini saya mau bikin lengkungan. Nah, klik sekali di sini misalnya di tengah atau di pinggirnya juga boleh, tapi biasanya kalau mau tarik dua sisinya sama, biasanya ya kira-kira aja setengahnya. Misal di sini ya. Nah, kalau sudah muncul titik hitam, kemudian pilih yang ini, convert to curve seperti itu ya. Sama kayak tadi, cuman kalau yang ini dia per sisi ya, per sudut gitu ya. Klik. Oke. Nah, tadi yang asalnya titik hitam dia berubah menjadi arah panah bolak-balik seperti ini ya. Artinya apa? Dia sudah bisa ditarik ke atas seperti ini. Nah, seperti itu, drag and drop seperti biasa ya. Kalau yang kanan kiri atau yang bawah, dia karena belum tadi diubah, di klik yang tanda hitam seperti ini, kemudian belum diklik yang ini ya, artinya dia nggak bisa. Kita coba tarik ya, langsung drag and drop. Nah, malah seperti ini teman-teman ya, belum melengkung, dia belum jadi kurva seperti itu. Saya cancel, Ctrl Z seperti biasa. Nah, kalau yang atas dia lengkungan seperti ini, saya pengen yang bawah dia putus ya, mau putus. Jadi asalnya dia satu garis, saya ubah menjadi dua garis. Jadi satu batasnya itu dari sini ke sini, kemudian yang kanan dari sini ke sini seperti itu. Jadi tidak menyambung lagi ya, kan ini tersambung ya, sekarang enggak. Nah, kalau sudah diklik hitam seperti ini, kemudian klik yang ini, break curve, artinya ya dipisahkan atau dipecah seperti itu. Saya klik. Nah, efeknya dia kayak gimana? Kalau tadi dia biasanya kalau yang curve ya, dia ada di arah panah bolak-balik. Kalau yang ini dia menyatu. Nah, ada yang warna biru, ada yang warna putih. Biasanya salah satu sisinya. Saya coba yang warna putih dulu. Dia sisi yang kiri atau yang kanan. Nah, ternyata yang kanan malah berubah jadi yang warna biru. Kenapa? Sudah aktif. Misalkan ke sini ya. Kemudian yang putih saya pindahin ke sini. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman paham ya? Nah, kalau misalkan yang yang ini ya, misalkan teman-teman tadi udah merubah kayak saya yang di break curve seperti ini ya, sudah kan seperti itu. Nah, misalkan mau mengembalikan lagi ke satu garis yang seperti yang sebelah kiri, boleh. Gampang caranya menggunakan nah ini tinggal diklik. Oke, oh ya ini nggak aktif. Karena apa? Karena objeknya tidak sesuai, berarti bukan konsep seperti itu ya. Tapi ada kalanya kalau teman-teman nanti sudah mengubah objeknya seperti ini, terus mau jadi satu garis lagi, biar kalau buat saya istilahnya bocor ya, karena nanti ketika dikasih warna biasanya kalau nggak pas, teman-teman nyambungin antara sudut dengan sudutnya, itu biasanya akan error atau warnanya kemana-mana seperti itu ya. Jadi ada momennya teman-teman menggunakan ini, namanya convert to line. Artinya apa? Garis yang asalnya terpisah dia menjadi satu kembali seperti itu ya. Tapi kalau misalkan baru satu langkah ya Ctrl Z saja, sama saja gitu ya. Oke, itu tool yang kedua. Next, tool yang ketiga. Nah, saya normalkan dulu pakai pick tool. Jadi selain pick tool ini, selain untuk
memindahkan atau memilih objek, juga bisa mengembalikan ke tampilan pertama yaitu ya. Jadi nggak ada editan apapun. Nah, yang ketiga namanya, ini mungkin teman-teman sudah familiar lah ya dengan menu ini. Ini banyak banget di aplikasi apapun, nggak hanya Corel. Namanya crop tool ya. Crop tool artinya ya udah memotong. Misal di sini saya membuat objek baru ya. Saya bikin kotak lagi seperti ini. Kemudian saya bikin yang bulat satu. Nah, satu teknik buat teman-teman kalau misalkan punya maaf, kalau punya tugas atau pengen buat bulatan yang sempurna, kan ini masih oval ya, pengen bulat sempurna kayak gini, kalau misalkan secara nalar mungkin ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau saya pribadi ini susah banget ya. Nah, misalkan teman-teman mau pakai shortcut, caranya biar teman-teman gak usah mikirin nih ini udah bulat atau belum. Ini tekan aja Ctrl di keyboard, kemudian otomatis bulat sendiri. Kita coba ya. Nah, seperti itu. Teman-teman mau tarik lagi, dia akan mengikuti, jadi dia bulat sempurna seperti itu. Itu tips yang pertama, termasuk yang objek kotak atau objek yang lainnya. Asal yang penting klik kirinya teman-teman terus tekan ya. Oke, saya normal kembali agar si lingkaran ini atau bulat ini saya bisa pindahkan. Tadi rencananya saya mau potong ya, misalkan gitu ya, bikin objek kayak gini, kemudian saya potong ya, saya potong ketika saya crop. Nah, saya pengen nanti yang ada di lembar kerja saya cuman objek yang kotak sama bulat ini, yang ini misalkan hilang, misalkan seperti itu ya. Biasanya kalau crop ini dipakai kalau misalkan editing sebuah gambar yang tidak diperlukan lagi karena objek kanvasnya lah ya, bilang seperti itu, kanvasnya itu terlalu kecil atau sudah terlalu pas seperti itu. Di sini contohnya saya membuat objek yang kotak, saya ulangi sama bulatan, kemudian yang objek yang lainnya itu akan hilang ya. Kita blok. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman nanti crop seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang objek yang tadi akan hilang secara otomatis. Kita coba. Nah, objek yang ada selain yang tadi saya blok dia menghilang. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Teknisnya seperti itu. Tapi kalau saya pribadi memang kalau crop tool ini biasanya dipakai untuk memotong gambar yang tidak perlu kalau saya ngedit foto di Corel seperti itu. Oke, itu toolbox yang kedua, yang ketiga ya. Kemudian saya normalkan kembali. Nah, toolbox yang keempat, namanya ini, namanya zoom tool. Nah, namanya aja udah zoom, artinya dia memperbesar sama memperkecil objek. Nah, karena ini saya menggunakan aplikasi tambahan yang di luar Corel, saya normalkan kembali. Oke, tampilan normal yang ada di layar desktop teman-teman. Saya menggunakan zoom tool sekarang. Nah, yang ini saya klik. Nah, di sini sudah ada menu, ada logo atau icon plus, artinya dia ketika teman-teman klik kiri sekali dia akan zoom in ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ubah menjadi minus, nah dia secara otomatis akan menjadi men-zoom out seperti itu. Jadi ya fungsinya jelas ya untuk zoom in sama zoom out dari objek yang teman-teman buat. Tapi kalau teman-teman menggunakan mouse itu gampang banget kok, tinggal di scroll saja ya, tinggal di scroll saja seperti ini sama saja. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak pakai mouse, jadi full pakai touchpad kemudian pakai keyboard, ya udah berarti pakai menu namanya zoom tool seperti itu. Mudah-mudahan paham ya. Oke, itu objek yang keempat. Next, objek yang kelima atau tool yang kelima, namanya freehand tool. Freehand. Nah, freehand ini yang mungkin saya pribadi sering banget saya pakai. Kenapa? Ya, yang namanya Corel Draw dasarnya memang dia bentuknya garis, atau apapun yang kita bikin di Corel itu nggak jauh dari sebuah garis ya. Oke, di sini saya mungkin akan hapus dulu objeknya biar nggak terlalu pusing lihatnya nanti. Nah, di sini saya untuk freehand saya akan beberapa objek saya akan buatkan. Yang pertama dia yang freehand, yang normalnya kayak gimana sih?
mirip-mirip kayak teman-teman pakai pulpen ya, kayak pulpen, pensil yang kayak gitu ya, sama saja. Jadi tekniknya adalah klik kiri, tahan, kemudian tarik ya. Contoh di sini saya bikin misalkan apa ya, tulisan paracetamol yang bikinan tulisan dokter mungkin ya, yang ya saya coba ya. Misalkan di sini saya bikin P, misal ya, kemudian saya seperti itu. Nah, ya nggak mirip lah ya, karena memang bikin di Corel sama pakai pensil atau pulpen langsung ya jelas beda ya. Itu pakai freehand, jadi ada beberapa momen memang kita membutuhkan freehand seperti itu ya. Kemudian objek yang kedua yang saya sering pakai, kalau teman-teman mau pakai nyoba satu-satu silahkan ya, tapi karena takut videonya terlalu panjang nanti teman-teman bosan juga untuk nontonnya, saya percepat saja. Yang sering saya pakai selain freehand yang kedua adalah pen ya, atau kalau nanti istilahnya pen atau pen tool, dia punya menu sendiri, bukan masuknya di freehand lagi pen. Oke, kalau freehand, kalau pen tool, dia biasanya kalau saya bikin ini untuk membuat objek yang tidak memerlukan effort lebih dari mouse-nya. Kalau tadi kan teman-teman kayak mirip pulpen atau pensil lah ya. Kalau yang ini teman-teman tinggal klik sekali saja di node yang mau teman-teman klik seperti ini. Kemudian gak usah ditahan, teman-teman tinggal arahin saja mau ke objek yang mana. Misal saya di sini membuat objek kotak tapi secara manual ya, menggunakan pen tool seperti itu. Kalau nggak sama ya mohon maaf. Klik. Nah, apakah sudah diklik nanti dia akan putus? Tidak teman-teman, dia akan terus mengikuti kemana teman mau membuat objek lagi. Misalkan di sini klik, kemudian satu lagi klik, terakhir. Nah ini nggak sama ya, nggak simetris. Klik seperti ini. Nah, ada dua tips ya. Kalau misalkan si pen tool ini dia ketemu titik awal lagi, secara otomatis dia akan menghilang dan tidak akan mengikuti lagi seperti ini. Ya udah selesai, clear. Tapi kalau teman-teman misalkan saya Ctrl Z ya, saya mundurkan satu step. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mengakhiri di tengah-tengah sini, misalnya di tengah-tengah sini nggak nyambung ke titik awal, bisa nggak bisa? Tapi dengan cara bukan klik sekali ya, beda dengan tadi satu klik seperti itu, dia klik dua kali untuk melepaskan dari garis yang mengikutinya. Misalnya di sini ya, saya klik dua kali, klik. Nah, setelah dua kali klik, saya coba lepaskan, jadi teman-teman lihat sendiri itu seperti apa. Nah, dia akan memutus dari yang tadi garis yang mengikutinya. Oke, itu untuk pen. Kemudian untuk yang lain saya jarang-jarang sih, tapi saya mungkin sedikit jelaskan ya. Kalau yang 2 point ini dia kurang lebih seperti ini ya. Saya klik di sini sama kayak pen tool. Yang kalau yang ini teman-teman bisa tahan dulu ya, klik kiri tahan. Nah, baru tarik. Cuman dia pasti lurus 100%. Kenapa? Dia mirip-mirip kayak pen tool. Cuman bedanya dia harus ditahan klik kiri dulu. Kalau sudah misalkan di sini baru dilepasin. Nah, baru lepas. Itu namanya 2 point line ya, teman-teman bisa pahami sendiri lah ya. Nah, untuk yang lainnya saya kebetulan jarang, tapi kalau teman-teman coba insya Allah pasti paham ya. Itu toolbox yang kelima. Saya coba hapus lagi, saya normalkan pakai quick tool, kemudian saya blok, saya delete ya. Oke, kemudian tool yang selanjutnya yaitu yang ke-356 ya. Yang keenam ini artistic media tool. Namanya aja udah artistik ya teman-teman. Kalau mau ya sedikit memberikan sentuhan seniman atau seniman ya, memberikan sentuhan seni, maksudnya seni atau kaligrafi atau mungkin ya sedikit hiasan di objek teman-teman, ini bisa banget ya, rekomendasi banget pakai artistic media. Saya coba klik. Nah, di sini ada 3 menu ya. Tapi yang live sketch sama smart drawing itu rata-rata sih kalau teman-teman itu udah pro banget seperti itu ya. Tapi untuk awal atau pemula teman-teman bisa pakai artistic media seperti ini. Saya aktifkan. Oke, nah seperti ini. Nah, di sini teman-teman sebelum mau memulai objek, teman-teman bisa pilih nanti si kursornya mau bentuknya kayak apa, kayak pensil, kayak apa nih ya, kayak brush apa sih, saya kurang bahasa Inggrisnya ini. Kemudian sprayer, kemudian seperti awal tuh kaligrafi atau menggunakan pen ya. Kemudian menggunakan expression, saya default saja lah ya kayak pensil. Kemudian hasilnya juga bisa tentuin teman-teman di sini.
preset stroke, klik kiri saja. Nah, di sini banyak ya, tergantung teman-teman pilih dari kursornya yang mana. Saya coba, saya seperti ini, kita coba lepas ya, tahan kayak pensil banget, saya lepasin. Nah, kurang lebih seperti itu, jadi makin artistik. Walaupun yang tadinya, saya coba ulangi ya, yang awalnya tadinya cuman gini ya, jauh dari artistik banget, tapi pas dilepas, nah dia lebih artistik, lebih seperti itulah ya. Teman-teman bisa aplikasikan biasanya untuk membuat objek yang bentuknya kayak gambar, atau ya mungkin teman-teman lebih paham lagi ya seperti itu ya. Oke, saya hapus lagi, normalkan lagi. Itu tool yang ke-6 nih, tool yang ke-6. Oke, sisa 4 lagi. Kemudian yang selanjutnya namanya ini, namanya tadi yang pertama saya buat adalah rectangle tool. Udah jelas, toolbox ini fungsinya untuk membuat sebuah objek persegi ya. Tapi nggak hanya itu, ketika saya tekan tahan klik kiri tahan, dia selain objek yang seperti biasa, dia juga bisa 3 point rectangle seperti itu. Tapi yang sering dipakai sih yang rectangle normal-normal saja ya. Ya tinggal diaktifkan saja seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal klik kiri tarik seperti itu. Nah, ingat tips saya yang tadi, kalau misalkan teman-teman mau bikin objek yang sempurna persegi gitu ya, misalkan saya nggak persegi seperti ini ya, ini udah jelas kayak balok gitu ya. Ketika saya tekan CTRL, teman-teman bisa lihat, nah dia otomatis akan membentuk persegi ya. Nah seperti itu. Termasuk tool yang selanjutnya, saya percepat saja karena sudah membuat objek yang tadi. Kemudian yang ini, yang ellipse tool, udah jelas bentuknya bulat, berarti lingkaran. Saya kasih lonjong dulu kayak telur, kemudian saya tekan CTRL, nah dia seperti itu. Saya lepasin lagi, di oval lagi jadi seperti ini semua ya. Oke, saya langsung delete saja. Itu yang ke berapa ya? 3, 6, 8. Sekarang yang 9. Yang 9 ini bentuknya nggak kotak, nggak persegi, dia namanya polygon, atau kalau teman-teman lihat dia segi 6 ya. 24 ya, segi 6 ya. Tapi jangan tertipu, walaupun logonya segi 6, teman-teman bisa atur kok. Bisa atur jadi segi 3, persegi juga, atau segi 4, 5, 6 dan seterusnya juga teman-teman bisa. Jadi hanya icon saja seperti itu. Oke, sorry, saya aktifkan. Di sini karena sudah teratur 5, artinya segi 5. Ketika saya buat ya segi 5 seperti itu. Saya lebih kecil ya biar ada perbandingan. Kemudian saya taruh di sini. Jadi kalau nah itu bisa dipindahin tanpa menggunakan pick tool memang. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pindahin objek itu gak harus pakai pick tool juga, cuman enaknya kalau pick tool itu ketika teman-teman pindahin dia nggak akan keubah apapun, objeknya tetap kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman tarik langsung menggunakan menu yang barusan dipakai, biasanya kadang-kadang merubah sesuatu. Karena apa? Jadi ya dari fungsi awalnya memang sudah beda membuat objek sama memindahkan objek seperti itu. Oke, next saya ganti menjadi sisi 6 atau segi 6. Nah seperti ini, teman-teman bisa langsung rubah di objek yang aktif. Jadi ini ciri-ciri yang kotak hitam ini aktif, atau misalkan jadi segi 7. Nah seperti ini dan seterusnya. Semakin banyak yang jelas semakin nantinya akan membuat menjadi persegi. Oke, nah ini perseginya tapi bentuknya mirip-mirip kayak belah ketupat ya. Kemudian segitiga juga bisa seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau bikin objek baru ya tinggal bikin lagi aja. Ini udah 3, saya bikin segitiga lagi di sini, bisa nggak? Oh, sorry, defaultnya memang udah 5 ya. Tadi saya aktifin dia segi 5 seperti itu. Oke, itu objek yang ke-9 ya. Teman-teman bisa ikuti nanti latihannya. Oke, terakhir di video pertama saya kali ini di part 1 adalah menu yang ini. Jadi mungkin saya kejelaskan dari mulai pick tool, shape tool, crop tool, zoom tool, kemudian freehand tool, artistic media tool, rectangle, ellipse, kemudian polygon yang 9 tadi. Nah yang ke bawahnya ini udah mulai artistik banget nih. Nah saya kasih video di nanti part 2 ya. Kemudian nah, tool yang ke-10 di mana? Yang di sini aja ya. Biasanya ya tergantung. Jadi tergantung teman-teman install Corel-nya Corel berapa. Biasanya kalau Corel yang udah atas ya, udah terbaru, biasanya ya semakin ringkas ya.
Jadi menu-menu yang awalnya terpisah dia tergabung dengan toolbox yang lain. Tapi zaman saya waktu yang X4 dia terpisah, yaitu menu yang ini, Common Shape ya. Dia udah jelas membuat objek yang banyak nih, ada bulat, ada kotak, ada segitiga dan sebagainya. Kita cek ya, tapi teman-teman juga bisa lihat tuh di sini ada bintang juga. Artinya ya udah jelas pasti bikin bintang, spiral dan lain sebagainya. Ini saya pilih ini aja ya, Common Shape. Nah, Common Shape ini kalau yang tadi teman-teman tentuin sisinya atau seginya segi berapa. Nah, teman-teman kalau yang menu Common Shape di sini teman-teman bisa pilih objeknya secara otomatis. Misal di sini, nah ini banyak banget ya. Yang di basic shape ada, arrow shape ada, kemudian flowchart, banner, calot ya, calot dan sebagainya. Ya, paling sering saya pakai sih yang ini, yang love, kemudian yang tanda silang, dilarang masuk biasanya atau lewat, kemudian emoticon senyum dan sebagainya, atau tabung juga sama ya. Saya di sini pakai love saja, saya aktifkan. Oke, saya tarik. Sama love juga, misalkan teman-teman bikinnya kayak gini, bantet gitu ya, kemudian mau objeknya sempurna sisinya, tekan aja juga sama CTRL. Nah, dia otomatis menjadi love sempurna seperti itu. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan paham. Mungkin satu tips lagi bonus dari saya, di luar tadi saya bilang 10 tool ya, ada sedikit tambahan. Kalau misalkan jadi kalau teman-teman udah jago banget nanti ya pakai CorelDRAW ini, pasti lebih enak pakai shortcut ya ketimbang pakai menu-menu yang ada di sini. Kalau misalkan teman-teman suka ya silahkan, tapi kalau saya pribadi udah lumayan pusing ya, bikin desain itu udah lumayan pusing. Tapi teman-teman jangan khawatir, desain itu menyenangkan ya, menyenangkan banget, apalagi bisa bikin sendiri dan hasilnya mantep banget gitu ya. Nah, tips yang terakhir mungkin dari saya, itu misalkan teman-teman mau pindahin objek teman-teman, itu pindah ke kanvasnya atau ke kertas yang ini. Saya zoom out nih. Nah, zoom out dikit. Kemudian, nah seperti ini. Kalau teman-teman memiliki project atau misalkan ya usaha bikin poster atau bikin banner sebagainya, nah misalkan objek yang teman-teman tambahin mau ada di tengah-tengah kanvasnya seperti itu. Nah, kalau misalkan secara nalar kan kadang-kadang ya dia ada di tengah, agak ke pinggir, agak ke atas dan sebagainya. Teman-teman cukup menekan huruf satu huruf di keyboard ya, yaitu P ya. P saja. Kita coba ya P seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman gak usah pusing mikirin gimana caranya memindahkan objek, otomatis langsung ke tengah-tengah kanvas. Tekan aja huruf P ya. Seperti itu. Atau tambahin lagi deh, satu lagi. Oke, kalau misalkan teman-teman punya dua objek, satu loop kecil, satu loop besar, saya copy. Mana copy? Oh, ini copy. Kemudian saya paste juga. Nggak ada ya? Oh sorry, di sana, di sini. Klik kanan. Sorry. Klik kanan, paste. Nah ini paste di sini. Nah ada dua objek tengah. Teman-teman bisa memperkecil ukuran secara keseluruhan ya. Kalau misalkan cuman sedikit kan seperti ini ya, kalau satu sisi dia akan nggak di tengah-tengah. Tapi kalau teman-teman misalkan mau langsung di tengah-tengah, teman-teman tekan shift aja di keyboard ya, shift tahan ya. Nanti yang asalnya objeknya cuma satu panah seperti ini, ketika diklik shift di keyboard dia akan menjadi seperti ini kotaknya. Kemudian tarik, nah teman-teman seperti ini. Nah kurang lebih seperti itu tips dari saya. Tips selanjutnya mungkin akan saya kasih di video selanjutnya, seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan video saya pertama kali ini bermanfaat. Kalau ada saran-saran boleh dicantumkan di kolom komentar. Kalau berkritik juga boleh-boleh saja, saya terima kasih. Itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.